Halo semuanya, kembali lagi bersama Mulia dari channel 11 Hardware. Kali ini kita kedatangan sebuah headset gaming yaitu DBE GM300. Headset gaming ini baru banget dirilis oleh DBE dan merupakan top of the line-nya headset gaming DBE saat ini. Namun sebelum videonya kita mulai, jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Jangan lupa ya. Pertama-tama kita unboxing dulu ya. Paket penjualannya cukup simpel. Di dalamnya hanya terdapat headsetnya dan kartu garansi. Di bagian boxnya sendiri terdapat beberapa keterangan spesifikasi dari headset ini. Untuk desainnya, headset DBE GM300 ini punya desain yang mirip dengan DBE GM250. Didominasi warna hitam dan berbahan dasar plastik, kecuali di konstruksi atasnya yang menggunakan logam. Punya housing tipe close dan ada logo DBE yang kali ini lebih modern dibanding mendahulunya. Yang kali ini ada nyala RGB-nya loh. Sedangkan untuk headband-nya menggunakan mekanisme suspension yang cukup bisa di-adjust walau di ukuran kepala yang besar sekalipun. Untuk earpad-nya ini bentuknya lonjong ke bawah, dilapisi oleh kulit sintesis yang bahannya lumayan tebal dan di dalamnya menggunakan semacam memory foam. Kalau di speknya ini namanya tipe plus earpad, lebih premium gitu jadinya. Nah, dengan bentuk earpad yang lonjong ke bawah ini, isolasinya jadi bagus, kedap banget di telinga. Gak kayak mendahulunya yang ada celah di bagian bawah telinga. Pokoknya enak dan nyaman banget di telinga deh. Buat yang pakai kacamata kayak saya juga empuk banget rasanya. Secara spesifikasi, headset ini menggunakan driver 50 mm dan ada mic-nya. Pada mic-nya ini sekarang ada lampu berwarna hijau. Pertanda mic ini sedang aktif dan siap digunakan. Sama dengan seri GM250, kabel si GM300 ini ukurannya cukup besar dan memiliki panjang 220 cm. Di mana ujungnya ini udah menggunakan USB gold plated. Oh iya, di bagian kabelnya terdapat sebuah menu kontrol loh, dan kontrol ini juga berfungsi sebagai DAC. Di sini kita bisa mengatur volume naik dan turun, tombol on-off untuk mic, tombol on-off untuk LED, dan tombol untuk mengganti mode suara. Ada 3 mode suara yang bisa kita ganti-ganti sesuai selera. Mode yang pertama adalah mode dengan suara yang agak dark. Vokalnya kayak agak di tengah depan gitu. Bassnya bulat, separasi oke, namun stagingnya agak sempit, seperti di ruang tertutup gitu. Mode kedua adalah mode suara dengan karakteristik yang vokalnya lebih ditonjolkan. Sedangkan bassnya agak turun powernya, jadi lebih lembut. Stagingnya jadi lebih luas. Suara seperti alat snare drum menjadi lebih maju dibandingkan dengan mode awal yang dark. Nah, yang terakhir adalah mode ketiga yang merupakan mode 3D mode for realistic gaming experience. Hanya mode inilah yang mendapat penamaan dari DBE dan menjadi nilai jual headset ini. Pada mode ini merupakan mode surround 7.1. Bassnya seperti lebih banyak dengan power yang mirip mode awal. Vokalnya sendiri mirip dengan mode kedua, namun lebih kuat lagi. Separasinya kerasa banget dan staging lebih luas dibandingkan mode kedua. Singkatnya, mode 1 ini suaranya dark. Nah, mode kedua, suaranya vokalnya lebih maju. Sedangkan mode ketiga, vokalnya lebih maju lagi dan stagingnya lebih luas. Sepertinya sih tren kedepannya headset akan seperti ini, punya pengaturan mode suara secara built-in. Next, kita bakal tes gimana kualitas suaranya menurut penilaian subjektif kami. Tentu penilaian kami bisa aja berbeda dengan penilaian teman-teman semua ya. Kalau buat dengerin suara musik, kami senang banget pakai mode kedua. Karena vokalnya kerasa banget maju dan bassnya itu loh, soft banget jadinya. Separasi dan stagingnya juga luas. Dengerin musik jadi nyaman banget deh. Buat dipakai nonton film, kami lebih memilih di mode 7.1-nya, atau mode ketiga. Kualitas suaranya ini serasa seperti nonton bioskop lah. Hehe. Suaranya menggelegar dan stagingnya luas banget. Next, kami coba main game PUBG Steam. Berbeda dengan buat dipakai film dan musik, untuk mode 2 dan 3 di game ini agak menusuk telinga. Saya pribadi sih lebih suka dengan mode pertama yang agak dark. Kualitas suara headset ini tuh asli, cakep banget. Untuk harga 450.000 ini berasa pakai headset gaming yang di kisaran 1 juta. Penempatan suaranya tuh dapet banget. Memang tidak sebaik headset 7.1 yang levelnya lebih tinggi yang harganya di atas 1,5 jutaan. Tapi suara arah tembakan dan langkah kaki musuh bisa teridentifikasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita bakal bahas virtual surround 7.1-nya dari DBE GM300 ini. Oh ya, ini by the way, ini segmen terbaru dari channel 11 Hardware ya, Mbak ya? Iya. Kita ada ngoceh-ngoceh dikit, ngobrol-ngobrol dikit di tengah video review. Ya, kita terinspirasi lah sama channelnya Kito Gadget. Cuma bedanya mungkin kita lebih ngomongin hardware. Nah, menurut lu nih, Mbak, fitur virtual surround 7.1 yang ada di headset ini tuh gimmick atau bukan? Kalau dibilang gimmick, ya gimmick sih. Di sini kan tertulis virtual ya. Jadi sebenarnya dia ini hanya ada 2 driver kanan dan kiri aja yang mengemulasikan
7.1, jadi 7 driver dan 1 subwoofer. Jadi seolah-olah kita ini ditipu mendengarkan ada 7 driver dan 1 subwoofer. Nah, Booking kita tuh demen banget ditipu sama aplikasi perangkat lunak. Jadi yang mengemulasikannya adalah perangkat lunak. Software ya? Software, nah by software, baik diinstal maupun udah built-in. Kebetulan di sini dia built-in nih. Tapi kalau True 7.1 itu ada sebenarnya. Ada headset yang benar-benar punya 7 driver Dan 1 subwoofer. dan 1 subwoofer. Contohnya itu Razer Tiamat dan Asus ROG Strix. Oke. Nah, itu benar-benar 7.1. Itu harganya berapa tuh? Itu harganya 2 jutaan ke atas itulah, hampir 3 jutaan kalau nggak salah. Jadi ada yang True 7.1, ada yang virtual kayak gini ya? Ada yang Itu virtual. biasanya virtual itu di bawah 2 jutaan mungkin ya? Ya, di Kelas-kelasnya bawah di bawah 2 2 jutaan ya? 2 jutaan. Oke. Nah, kalau menurut gue nih ya Mul ya, kalau GM300 ini memang gimmick ya, lebih emang benar-benar gimmick lah 7.1-nya. Tapi karena si GM300 ini base-nya itu udah base suaranya itu udah bagus banget ya, udah bagus untuk harga 450.000. Jadi dengan adanya gimmick 7.1 ini tuh jadi nggak kelihatan gimmick, jadi kayak kelihatan sebuah fitur yang emang benar-benar bikin suaranya bagus. Karena ketika gue coba main PUBG Steam itu dengan pakai mode yang 3D gaming 7.1-nya itu stagingnya jadi lebih luas memang. Nah, jadi menurut gue sih walaupun ini judulnya gimmick, tapi tetap ada, menurut kuping saya pribadi ya, menurut kuping gue pribadi tetap bisa memberikan boost performa lah untuk suara yang dihasilkan gitu ya. Jadi lebih enak gitu pas Ya, dengerin. jadi lebih enak gitu ya, karena mungkin emang udah bagus dari base-nya tuh udah bagus suaranya gitu. Mungkin beda sama kayak headset lainnya yang kualitas suaranya jelek, terus dia ada fitur 7.1-nya itu mungkin kelihatan banget gimmicknya, dan itu nggak ngaruh ke performa suaranya. Tapi kalau untuk GM300 ini gue akuin walaupun ini gimmick tetap memberikan pengaruh yang ya lebih bagus lah, lebih bagus. Jadi fitur surroundnya sebenarnya tuh lebih memberikan experience kita lebih nyaman waktu bermain, dengerin musik ataupun dengerin film tuh jadi lebih mendalaminya lah si virtual ini. Dan tadi drivernya juga ngaruh nih. Kalau base-nya drivernya ya biasa-biasa aja, dikasih fitur virtual surround ya dia keteteran sih. Sama aja ya. Sama aja ya. Kalau drivernya udah bagus, dipoles lagi, diberikan bumbu-bumbu lagi, ya lebih jos lagi gitu suaranya tuh. Oke, jadi kesimpulannya mungkin kalau dari kita nih, dari pendapat pribadi kita, gimmick 7.1 tuh tergantung kualitas drivernya juga ya. Ya, kualitas driver. Kalau emang udah bagus drivernya ya, gimmick 7.1-nya tetap memberikan performa ya. Performa tambahan Ya, oke. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ngoceh-ngoceh kita. Kalau kalian suka dengan ngoceh-ngoceh kita kali ini, bisa komen di bawah ya. Mungkin di video-video review kalian, misalkan review VGA gitu ya, kita bakal adain lah segmen ngoceh kayak begini. Oke, langsung aja kita balik ke video reviewnya. Untuk kekurangannya mungkin earpadnya ini untuk pemakaian jangka panjang bisa terasa agak panas. Clampingnya juga lebih keras, dan setelah beberapa waktu jadi agak lebih longgar. Lalu headset ini juga ada suara noise kecil apabila dalam keadaan tidak ada suara. So kesimpulannya, DBE GM300 ini benar-benar bombastis untuk harga 450 ribuan. Headset ini berani diadu deh sama headset merek lain yang harganya di kisaran 1 juta rupiah. Intinya, kalau kalian kagum dengan suara DBE GM200 atau GM250, suara dari GM300 ini tuh jauh lebih bagus lagi. Paling tidak itulah penilaian subjektif dari kami. Demikian review singkat kami mengenai headset gaming DBE GM300 ini. Semoga ulasan kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!